Halo sahabat, jumpa lagi dalam Inspirasi Orang-Orang Hebat. Orang yang hebat dan dipakai oleh Tuhan untuk mengubah pandangan dunia tentang bisnis dan penginjilan. Lewat pesan dan kesaksian yang tertuang dalam tulisan bukunya berjudul God Owns My Business. Tuhan pemilik bisnis saya. Dari harapan, impiannya, dan doanya, dan Tuhan terus memproduksi warisan, membuat semangat tokoh ini untuk memenuhi firman-Nya dalam amanat agung. Terpujilah Tuhan Yesus atas hidupnya. Beliau adalah inspirasi bagi banyak orang dunia ini. Cerita kehidupannya dalam perjalanan hidupnya, dia mengisi secukupnya dalam kehidupannya hingga dia dapat mengisi hal yang lebih besar lagi, sehingga mengalami pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan dalam hidupnya dan menjadi berkat. US Plastik yang didirikan beliau menjadi pendukung misi pelayanan dan penginjilan. Dunia pasti akan merindukannya, dan di bumi ini kabar sukacita, beliau telah menerima hadiah surgawi, dan Tuhan berkata kepadanya, Matius 25 ayat 21, maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dia mengubah pemikiran dunia sepenuhnya, memberikan kepemilikan 100% kepada Tuhan. Inilah kisah Stanley Tam. Beliau pada 16 April 2023 telah dipanggil Tuhan dalam usia 107 tahun. Inilah perjalanan hidupnya yang menjadi teladan bagi kita semua. Stanley Tam lahir di luar San Francisco, California pada tahun 1915. Ketika dia berusia 9 tahun, keluarganya pindah ke sebuah peternakan dekat Lima, Ohio. Di Lima itulah Stanley memulai pencariannya untuk berhasil dalam bisnisnya. Tanpa sepengetahuannya, Lima juga menandai awal dari perjalanan spiritualnya. Stanley menggambarkan orang tuanya sebagai orang yang religius. Awal karir Tam menjual perkakas rumah tangga, menawarkan produk-produk tersebut ke tiap rumah, menggedor pintu-pintu, dan sampai pada akhirnya bertemu dengan seorang wanita petani. Seorang wanita petani tersebut menceritakan hal supranatural hubungannya bersama Yesus Kristus. Mendengar tersebut, Tam merasa rindu untuk mengalaminya juga. Walaupun sempat frustasi dan mengalami keraguan pada saat Tam membaca Alkitab, akhirnya keraguan itu memudar. Tam dibesarkan selama depresi hebat. Tam melihat orang tuanya menderita karena kelaparan finansial yang melanda di negaranya. Dan Tam semakin haus untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Saat mencari ide bisnis baru, Tam menemukan Kodak Eastman. Usaha bisnis pertama Tam adalah semacam proyek reklamasi. Mitra bisnis pertamanya adalah seorang penemu di area Cleveland, emulsi terdiri dari garam perak halida dan lapisan film fotografi gelatin. Eastman Kodak Company menggunakan 20 ton perak seminggu untuk mengembangkan emulsi. 80% emulsi dibilas selama proses pengembangan film. Tam melihat cara untuk mendaur ulang perak dengan bantuan perangkat reklamasi perak milik penemu Cleveland pada tahun 1936. Tam mendekati penemuannya dan meminta beberapa peralatan reklamasi perak. Tam mendekati studio foto dan membuat perjanjian royalti untuk perak yang direklamasi. Ide Tam bagus, tetapi seperti yang dijelaskan Tam, distribusi menjadi lebih mahal daripada produksi, dan bisnisnya gagal. Tam kembali dengan kecewa, tetapi tidak patah semangat. Tam menceritakan bahwa keinginannya untuk berhasil dalam bisnis diteguhkan oleh Tuhan selama perjalanan pulang. Pada titik inilah, Tuhan menyuruh Tam untuk menjadi mitra bisnisnya. Dan Tam melakukannya meskipun faktanya Tam hanya memiliki $25. Tetapi akhirnya Tam mendapat bantuan dana dari ayahnya sebesar $12. Tam memulai usaha bisnis berikut dengan total $37. Bisnis ini adalah awal yang sederhana dari perusahaan plastik Amerika Serikat. Dari banyak perjalanan penginjilannya, Tam melakukan percakapan dengan Tuhan. Tam ingat sekali, Tuhan meminta Tam untuk menjadi karyawannya. Ketika Tam mendiskusikan hal ini kepada istrinya, dan istrinya setuju bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan, mereka memutuskan untuk bersama bahwa Tuhan membutuhkan lebih banyak ruang untuk bekerja, dan secara hukum menjadikan Tuhan sebagai pemilik bisnis. Tam segera membangun pabrik plastik di atas lahan seluas 5 hektar. Tam memasang Kristus adalah jawabannya tulisan di tembok besar. Dengan tulisan besar tersebut di sisi gedung, perusahaan plastik Amerika Serikat mengikuti ekspansi. Bagian keuntungannya diberikan kepada Tuhan untuk membangun gereja. Tam menyarankan untuk menyerahkan bisnisnya kepada Tuhan. Kisah Stanley Tam memberi kehidupan pola yang berbeda. Jalan tak terduga menuju tujuan kesuksesan dan sukacita besar. Bukankah lebih bagus jika kita bisa melakukan apa yang menyenangkan Tuhan, membantu orang lain, dan yang terbaik untuk kita? Pada saat yang sama, bisakah kita menjalani kehidupan yang baik tanpa menjadi egois? Hal ini yang diungkapkan Tam tertulis dalam bukunya Giving is the Good Life. Penulisnya Randy Alcorn. Di situ mengajarkan prinsip kemurahan hati yang alkitabiah, yang mengubah hidup dan menceritakan kisah orang-orang yang telah mempraktekkan prinsip radikal tersebut. Setiap cerita adalah aplikasi yang praktis yang dapat membantu merangsang imajinasi seseorang dan memperluas impian seseorang untuk melayani Yesus dengan cara yang baru dengan paradigma yang baru. Model kehidupan nyata ini memberikan Anda tidak hanya kata-kata untuk diingat tetapi juga jejak kaki untuk diikuti. Memberi adalah kehidupan yang baik, mengungkapkan pandangan yang lebih agung tentang Tuhan dan kemurahan hati. Pandangan yang jauh melampaui imajinasi kita dan mengajarkan kita tentang apa sebenarnya kehidupan yang lebih baik itu. Kisah di tahun 1936, pada saat bisnisnya mengalami bangkrut dan Stanley Tam putus asa. Kemudian pada saat itu, Stanley Tam berdoa dan Tuhan menjawab doanya.
Dan Stanley Tam mendengar bahwa Tuhan berbicara, serahkan padaku. Aku akan membuatnya berhasil. Akhirnya Tam menyerahkan 51% keuntungan kepada Tuhan di dalam pelayanannya. Tam berkata bahwa jika saya bisa mendapatkan $50.000 lebih per tahun untuk diberikan kepada Anda dalam pelayanan ini, maukah Anda membukakan pelayanan kembali? Lalu mereka mengatakan ya. Dalam percakapan kami melalui telepon, suara Tam begitu menjadi semangat. Lebih ajaib lagi, pelayanan tersebut masih ada di usia Tam 102 tahun. Lebih dari 140.000 orang telah mengaku Kristus pada tahun sebelumnya melalui pelayanan yang didukung oleh Tam. Dan banyak gereja yang telah didirikan oleh Tam. Tam memberitahukan bahwa di Amerika Serikat pada tahun 1955, di mana dia berbicara dan melihat Tuhan bekerja dengan penuh kuasa dalam kehidupan manusia, dia menjelaskan, Tuhan berbicara kepada saya dan berkata, Stanley, jika jiwa adalah hal yang paling berharga di dunia, maukah Anda kembali ke Amerika Serikat dan menyerahkan seluruh bisnis Anda kepada saya? Dan apakah Anda akan menggunakannya untuk mengabarkan pemberitaan Injil ke seluruh dunia? Lalu Stanley berkata, apakah 51% tersebut tidak cukup? Dan Tuhan berkata menjawabnya, Stanley, di kayu salib, saya membayar semuanya untuk Anda. Sekarang, kamu adalah muridku, dan saya ingin Anda melakukan apa yang saya minta. Sehingga 100% perusahaan diberikan kepada Tuhan. Ketaatan Tam ini adalah penyataan iman yang luar biasa. Saat itu Tam menemukan sukacita yang besar ketika menyerahkannya total kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk dimilikinya. Stanley membangun pabrik baru akhirnya, bahkan lebih besar, 4 kali lipat besarnya, menghadap ke jalan antar marga bagian dengan huruf besar terpasang di sisi gedung, Kristus adalah jawabannya. Meskipun gaji Stanley hanyalah sebagian kecil dari gaji CEO, pada umumnya dia memberi segala substansial dari penghasilannya, bahkan dia memberitahu saya ketika gaji saya $78.000, kebutuhan pribadi kami sekitar $30.000. Perusahaan sekarang memproduksi lebih dari 30.000 produk dan melayani lebih dari 85.000 pelanggan. Stanley Tam memiliki karir bisnis yang luar biasa, di mana dia membawa plastik berkualitas tinggi ke seluruh dunia. Tapi yang lebih penting, dia membawa dunia apa yang akan bertahan untuk selamanya, yaitu melayani Tuhan di setiap saat. Jadi apa yang dilakukan Stanley saat pensiun? Dia membuka toko kayu kecil 1 mil di jalan, tandanya di luar berbunyi, apakah Anda mencari kedamaian di hati Anda? Lalu bel itu berbunyi kembali, ambillah Alkitab ini. Dan suatu tawaran yang luar biasa, Tam memberikan Alkitab gratis kepada setiap yang memasuki tempat tersebut. Mendekati akhir hidupnya, ketekunannya dalam berdoa beberapa jam di pagi hari dan juga di malam hari, dia mengatakan bahwa berbicara kepada Tuhan lebih baik. Misi pelayanannya melalui Yayasan Stanita yang diciptakannya pada tahun 1952 tertulis dalam buku OMS bahwa Tuhan memiliki bisnis saya. Selama hidupnya, Tam memberikan lebih dari $124 juta kepada OMS, baik secara pribadi maupun melalui keuntungan bisnisnya. Selain itu, OMS dan mitra telah melaporkan bahwa hampir 8,7 juta keputusan untuk Kristus, sebagian berkat kemurahan hati Stanley. Beristirahatlah dengan tenang, Mr. Stanley Tam, donatur OMS tercinta. Engkau telah bertemu muka dengan Tuhan. Stopped to see me and said, I understand that you got a ministry of soul winning. We'd like to write a feature article about you. And I said, well, go ahead. And I gave him my best photo. And I waited and I waited. I thought they never would print the story. Eventually, I got a copy, 2 full pages about Stanley Tam that lived in Lima, Ohio. Boy, I said, this is really a wonderful article. I better get some reprints. So I got 10,000 reprints. And when I go out to speak, I'd say, be sure to get a copy of my testimony. Then when I get home,